warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Sofina, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Samarinda. Baiklah, saya mengajar mata pelajaran teknik ketenagaan listrikan mulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian saya juga sudah mengikuti berbagai kegiatan di sekolah dan juga sudah menjadi ketua jurusan pada SMK Negeri 2 Samarinda. Selanjutnya, beberapa kegiatan yang saya ikuti di sini itu berkaitan dengan pengembangan diri di sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung program sekolah. Maaf Bu, ini sebentar waktunya. Saya mau menginformasikan karena saya mengadakan kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menerapkan budaya positif kepada siswa. Contohnya misalnya siswa terlambat, jadi dia berkomitmen di situ tidak terlambat lagi. Kemudian contohnya lagi siswa tidak mengganggu kawannya waktu belajar. Jadi ketika menangani siswa terlambat itu sistemnya pakai sistem coaching atau sistemnya panggilan sementara, kemudian diberitahu sekedar itu saja atau melalui sistem coaching. Kita lakukan sistem coaching Bu. Ada namanya segitiga restitusi. Jadi nanti kita menetapkan identitasnya bagaimana, kemudian validitas tindakannya bagaimana, kemudian kita tanyakan keyakinan anak ini mau berubah atau tidak. Jadi nanti di kelas diterapkan. Itu rencananya mau kita terapkan Bu. Besok kita lakukan sistemnya seperti ini. Pertama kita dulu sosialisasi misalnya kepada ibu guru ngasih tahunya, kemudian nanti kita kasih tahu ke kawan sesama jurusan atau kawan yang guru untuk menerapkan ini di kelasnya. Mungkin ke depan bisa untuk seluruh sekolah. Iya, ada yang keyakinan sekolah, ada yang keyakinan kelas, tapi intinya dulu kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita buat nanti tujuannya adalah untuk mengikat siswa ini sesuai dengan budayanya atau nilai kebajikan. Mulai dari individu dulu. Iya, individunya dulu. Dari individu dulu. Ya, dari individu dulu. Dari kelas. Ya, nanti kita akan buat per kelompok nanti apa yang diinginkan siswa ini seperti apa kelasnya. Sebelum melakukan itu apakah harus survei dulu? Kita namanya kan ada analisa holistik nanti Bu. Saya sudah berdasarkan pengalaman sebelumnya kan kita sudah analisa kelas itu. Karena saya wali kelas di situ, saya sudah analisa ini anaknya bermasalah, ini tidak bermasalah. Kemudian nanti tujuannya itu Bu, nanti setiap siswa akan memberikan pendapat, nanti ditempel di papan keyakinan kelas. Jadi nanti kalau seandainya sudah disetujui ada tanda tangannya semua. Jadi nanti ketika mereka melanggar, kita akan berbalik ke sana, kembali ke perjanjian awal. Iya, kembali ke perjanjian. Berarti semua aturan tentu harus kita sampaikan di awal sebelum kita membuat perjanjian dengan mereka. Iya, kita akan buat nanti Bu apa saja ketetapan nilai kebajikan di kelas itu apa saja. Artinya kita akan menetapkan kepada profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sana. Iya. Kebetulan saya juga sudah berbicara dengan Bu ini yang mengajar PPKN Bu. Ada juga dia menerapkan materi itu. Jadi rencananya kalau sudah saya tetapkan besok hari Rabu, hari Kamis saya akan melihat apa Bu ini bagaimana dia memaparkan materi. Di lokal yang tadi lagi tetap lokal itu Bu. Oh, tapi ketika jam pembelajaran PPKN. Iya, PPKN akan saya lihat juga bagaimana penerapan anak. Siswa kelas 10 kalau kelas 10 berarti tidak PPKN lagi. Oh, pendidikan Pancasila. Tadi kan dan tanyakan sama Ibu ada materi Ibu tentang ini ada. Kebetulan saya membuat keyakinan kelas Bu, rencana saya melihat penerapannya bagaimana di pendidikan Pancasila. Seperti itu. Video itu kan disebar. Video itu nanti Ibu akan kita link ke YouTube.
Iya, kan kita buat ke YouTube nanti. Memang itu tugasnya Bu rencananya. bukan di upload ke RMS. LMS diupload iya juga, tapi kami fasilitatornya itu meminta memang ke YouTube. Memang ke YouTube. PMM Tinar aktif. Untuk masuk ke grup penggerak kan harus masuk kan? Oh, Merdeka Mengajar tuh Bu, ada portal Merdeka Mengajar. Telah nonton video Sudah sampai postas. Postes kami kan di grup penggerak ada juga postesnya Bu. Masuk. Kan PMM itu platform Merdeka Mengajar itu kan semua kita harus masuk. Iya. Setelah kita masuk tidak hanya sekedar permisi numpang lewat, tetapi kita tonton video. Setelah tonton video kita ikuti postas, baru ada nilai kita di PMM. Nah kemudian kalau kita punya best practice bisa kita berbagi di PMM. Kami kan memang wajib juga mengupload ke situ. Nah cuma sudah ada karya yang masuk ke dalam. Insya Allah ada tuh Bu. Itu ayo berbagi di situ Ya, Bu. ayo Saya berbagi. sudah mengupload RPP. Ada saya upload RPP. Kemudian video yang untuk tugas-tugas ada juga saya upload di situ. Berarti kalau Ibu menyampaikan ke teman-teman PMM itu harus semua kita masuk, harus kita semua aktif, berarti bisa konsultasi sama Tina, sama Mas Tadi, sama Rinto. Bisa berarti kan? Karena kan yang namanya guru kita kan tidak semuanya langsung bisa memahami. Jadi kan berarti bisa minta bantuan nanti Tina, Mas Tadi, Rinto, bagaimana membuka video, bagaimana mengikuti postasnya. Berarti di guru penggerak sudah ada kegiatan itu. Kalau kami guru penggerak itu kalau untuk postes itu bukan, kami kan ada LMS sendiri. Iya, tapi di samping itu kita juga wajib masuk. Iya. Itu karena program kurikulum Merdeka. Jadi harus masuk. Tapi yang kalau saya sendiri Bu yang baru melakukan itu baru upload itu. Kemudian untuk latihan yang pernah saya coba juga untuk latihan itu Bu, kan ada tahap 1, ada tahap 2. Saya baru coba tahap 1 Bu. Sepertinya saya kendala kan, saya berhentikan aja gitu kan. Kendalanya seperti itu. Kadang-kadang materi itu rasanya memang harus kita baca, pahami gitu kan. Kebanyakannya itu Bu terkendala sudah memasuki soal, kita terkendala di situ kebanyakan. Tidak sampai ke postes. Iya, tidak sampai. Ada yang sampai ke postes tapi tidak lulus postesnya. Iya. Saya pernah coba tuh Bu sampai latihan 1 itu nak Bu terkendala di situ kan, saya biarkan aja lagi. Itu aja kurang menyukai tantangan. Iya, kurang menyukai itu karena di tugas di guru penggerak ini Bu, memang seperti itu juga. Kami masuk modul 1 itu Bu, kami sudah dikasih dulu video, kemudian buat latihannya, tugas-tugasnya. Dari tugas 1 itu Bu beranak lagi kan. Jadi mungkin karena kesibukan guru penggerak ini mungkin Bu agak kurang memahami itu kan. Tapi kalau untuk ayo berbagi itu kami memang diwajibkan di situ. Untuk mendampingi teman-teman kan bisa. Insya Allah. Kalau memang ada permasalahan itu, Karena mereka masuk ke situ. iya. Kalau kendala di situ sebenarnya kan kita cuma plafonnya itu di Kendalanya paling lupa password. ya lupa password gitu cuma. Nah kalau kita punya akun belajar ID itu kan sudah bisa langsung itu bisa. Apalagi kalau di HP-nya tuh udah link, udah mudah itu. Cuma kan belum semua kita mendownload. Kendalanya kan kawan-kawannya kan Tak intinya peduli. itu. Ya itu nggak peduli kan. Sampai kita diwajibkan. Kita diwajibkan dan tapi di situ kan banyak juga nggak Bu, misalnya materi modul dari situ. Modul aja saya ngambil dari situ. Iya, modal kan Ada kita itu. tinggal ATM. Iya. Tiru. Tiru modifikasi. Bisa di P5 kita kan belum mengerti sama sekali. Iya. Bisa dari situ.
ya Bu. Kasih waktunya Bu. Iya. Selamat berjuang. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rido, permisi. Begini Pak Rido, kami dari mau mensosialisasikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah disiplin positif. Jadi arahnya nanti adalah ke siswa itu siswa. Jadi keyakinan kelas ini Ya Allah, nah itu lagi kepacangan. Di kelas itu sebenarnya bukan peraturan sekarang, kalau dulu ya peraturan, sekarang kita buat punya keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini akan dibuat oleh kesepakatan antara siswa dengan Jadi yang tahu yang kelas yang berbeda dari keyakinan kelas ini nanti kita akan buat keyakinan siswa. Berarti kita tidak ada peraturan lagi, yang ada itu nanti keyakinan siswa. Jadi dari hasil cara yang pertama kita lakukan yaitu di dalam kelas itu pertama sekali adalah wali kelas akan membuat keyakinan kelas, misalnya seperti saya akan membuat keyakinan kelas itu akan ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nanti dibuat kelompoknya antara siswa itu atau nanti akan menentukan bagaimana kelas yang aman, kelas yang yang sesuai dengan keyakinan. Jadi yang sama sekali nanti kita buatlah lapak keyakinan kelas di kelas itu. Setiap siswa pendapat itu akan ditempelkan pada papan umum. Pendapat yang baik akan kita bentukkan dan pendapat yang tidak baik akan kita hilangkan. Setelah kita kesepakatan tadi sudah ditempelkan jadi siswa nanti akan menandatangani sebagai bentuk pernyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perkenalan dulu. Baiklah, walaupun kami barang baru, tetap barang lama, tapi kita anggap aja barang baru dulu. Di sini kami mau perkenalkan diri. Saya Tina Sofina dan rekan saya Ibu Mentari Ningsih. Kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2002. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan tentang sosialisasi budaya positif. Yang akan mempresentasikan adalah Ibu Lestari Ningsih. Nanti kami akan memberikan beberapa materi-materi yang kami terdapat pada PGP Angkatan 6. Kepada Ibu Lestari Ningsih, kami silakan. Di sini diharapkan bahwa proses pembelajaran itu kita berpusat pada murid. Memang rata-rata kita sudah melakukan pembelajaran berpusat kepada murid. Akan
Bral. Oh, lana. Itu Tuhan tapi ya Muhammad Fatika ya Muhammad Sakti Kamu tuh kayak patung bang bu. ada Rafli ada Rizky Aceh ada Jeng Rafli ya biasa kemudian oke nah hari ini kita buat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas antara guru dari mahasiswa. Nah keyakinan kelas ini bisa jadi aturan-aturan yang harus kita sepakati di dalam kelas. Contohnya cara berpakaian bagaimana, kemudian cara belajar bagaimana, bersikap dengan hormat bagaimana, ya. Kamu boleh menginspirasi sendiri apa yang kamu sampaikan. Nanti akan saya bagikan ini. Nah, silakan isi, tidak boleh bikin nama, tidak usah bikin nama, ya. Jadi terserah kamu mau seperti apa kelas yang kamu inginkan di kelas ini. Nah, saya ingin sibuknya mengajar praktek aja, boleh. Itu kan cara belajar. Saya ingin gurunya menghargai saya. Nah, saya juga ingin dihargai guru. Ya, itu salah satunya. Atau saya tidak ingin dicemooh oleh kawan. Saya ingin dihargai kawan. Ya, silakan tulis apa yang kamu inginkan di kelas ini. Itu berhubungan, kamu kan belajar PKN kan? Nah, kan ada nilai-nilai di situ. Nilai-nilai yang sesuai dengan apa? Nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Contohnya disiplin, tanggung jawab, menghargai, menghormati. Nah, atau mandiri atau seperti ini. Saya ingin diperhatikan oleh guru itu, boleh kamu buat seperti itu. Nah, Gimari, tolong bagi satu ini satu kawan. Nah, jadi satu ini satu. Setelah ditulis, silakan tempel di sini. Nah, jangan buat nama. Bukan tempel di sini. Ya, bukan dibuat nama. Boleh kebajikan, boleh nilai positif, boleh nilai. Silakan isi sendiri tentang itu. Kalau sudah siap, silakan tempel di sini. Aku baca ya. Silakan. Apa keinginan kamu yang kamu inginkan? Bebas. Ya, bebas. Bebas kamu aspirasikan pendapat kamu di sana. Saya sebagai seperti apa kamu masing-masing. Nah, oh iya Pak, silakan. Kita diberi kesempatan untuk berpendapat. Silakan. Del, Be, sini adalah ledakan, Del. Nah, sudah diisi. Nah, boleh sebanyak-banyaknya. Apa keinginan kamu boleh?
Tidak mau, saya mau pulang yang bersih, berarti tidak mau pulang sore. Nah, pulang yang bersih. Nah, tidak mau botak nih sama nih, tidak tolak botak sama botak. Ini saya ingin jam kos tiap hari. Jam kosong, berarti ini tidak bisa diapakan ya. Yang perlu kita catat yang positif saja. Nah, dihargai oleh teman, kamu cepat boleh tadi lah. Nah, tidak mau botak tadi. Nah, dihargai teman. Saya mau putih. Siapa yang ditangkap? Gara-gara teman ganteng tapi wah. Diberi waktu untuk bermain ya. Aneh, ada yang minta guru fisika lupa. Fisika apa ini enggak ada guru fisika. Prestasi, mau prestasi ya ini. Tugas-tugasnya sedikit, enggak ada. Ulang. Molo. Oh, ini LBL Uy, mana? Wah. Makan. Yang bukan. Saya lihat di sini ya, untuk disiplin kamu tidak ada. Nah, jadi harusnya kita punya kedisiplinan. Kalau memang mau cepat pulang, artinya harus ada disiplin. Nah, kalau ini saya tidak mau pulang sore. Ya, kalau kamu tidak mau pulang sore, kita Pindah dari pakai STM. aturan. Kita pulang malam. Aturan, ya kan? Ya. 1 jam itu 45 menit. Nah, oke. Nah, ini adalah kesepakatan yang akan kita Gunakan. realisasikan di kelas. Tidak mau pulang sore, semuanya setuju? Hah? Setuju. Nah, kalau tidak mau pulang sore, berarti kita akan melanggar aturan full day. Nah, kalau kamu mau pulang cepat, tentu ada nanti kesepakatan dengan guru. Nah, contohnya, kalau sama saya nanti kalau sudah siap boleh pulang, kan ada itu. Nah, berarti itu ikuti aja aturannya. Saya mau selesai, oke, tidak mau diganggu, ya. Jangan mengganggu kawan yang tidak mau diganggu. Oke, selalu praktek, tidak mau botak. Kalau kamu tidak mau botak, rapikan aja rambut. Kan tidak harus botak. Ya, tidak harus botak. Yang penting rambutnya rapi. Diberi waktu untuk main. Saya akan beri jeda kamu waktu untuk main nanti. Misalnya siap praktek kan ada saya kasih jeda kan. Ah, silakan jeda 10 menit atau 15 menit. Nah, ya. Ingin ganti guru fisika? Waduh, ini mungkin tidak akan bisa direalisasikan. Guru fisika cuma satu-satunya Bu L. Ya, kalau lebih lagi nanti mungkin guru yang lain. Nah, tidak bisa diganti ya. Oke, yang santai, sarapan dulu. Oke, ini semua kesepakatan kamu. Nah, kamu yang buat bersama, setuju tidak dengan aturan ini? Ya, tapi dalam hal ini nanti akan kita buat satu kesepakatan, nanti tanda tangan bersama. Silahkan tanda tangan di depan. Siapa yang mau tanda tangan silahkan di sini. Mana, Bu? Silahkan tanda tangan di sini. Silahkan. Ada. Semuanya tanda tangan di sini. Pakai spidol. Pena merah boleh, spidol boleh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar instalasi penerangan listrik. Gimana anak-anak, sehat semua ya? Sehat. Oke, kita lanjutkan. Untuk praktek kita hari ini adalah rangkaian satu pasal. Jadi untuk rangkaian satu pasal ini kita akan praktek pada papan instalasi. Yang akan praktek sekarang siapa, Ipan? Ya, silahkan Ipan ke ruangan turmen untuk meminjam alat karena untuk persiapan praktek. Silakan. Nah, Agung bagaimana Agung? Agung belum belum siap praktek atau bagaimana? Baiklah, silakan nanti tunggu ibu ke ruangan ibu ya, tunggu ibu ke ruangan ibu ya. Ya. Ambil kursi nak, silakan ambil kursi yang tadi. Silakan dulu. Oke, Agung sehat? Sehat. Agung tahu kesalahannya apa? Tahu. Nah, apa kesalahannya? Tidak memakai baju praktek saat UBM. Ya, apa lagi kesalahannya? Tidak membuat tugas pada waktu pelajaran ibu. Oke, kalau Agung tahu kesalahannya, Ibu sangat senang sekali karena Agung sudah jujur kepada Ibu. Untuk hari ini, karena Agung tidak memakai baju praktek, tentu Agung tidak bisa praktek. Ya, kan itu konsekuensinya. Setiap siswa yang masuk ke bengkel harus memakai baju praktek pada pembelajaran praktek. Nah, kemudian kenapa Agung tidak membuat tugas hari ini? Karena buku tinggal di rumah bu. Ya, terus kenapa tidak pakai baju praktek? Karena baju praktek saya robek bu. Agung tahu kalau baju prakteknya robek. Ya. Kita kan punya konsekuensi dari awal pembelajaran. Jadi kalau seandainya Agung tidak pakai baju praktek, tidak bisa praktek, masih ingat apa konsekuensi kita pada awal pembelajaran dulu? Kalau tidak menggunakan baju praktek, Apa? kena sanksi. Kena sanksi, bukan hukuman. Konsekuensinya, komitmen kita awal dulu apa? Kita tidak memakai baju praktek. Apa yang harus dilakukan? Buat tugas pada minggu depan. Buat job praktek Pada minggu depan. minggu depannya. Oke, berarti Agung sudah tahu konsekuensinya. Kalau tidak membuat tugas hari ini, apa yang harus Agung lakukan? Membuat pada catatan. Buat tugas pada catatan. Oke, berarti Agung sudah tahu konsekuensinya. Nah, bu. Oke, Bu senang mendengarnya. Kalau memang Agung sudah tahu konsekuensinya, berarti Agung tahu apa yang akan Agung lakukan untuk memperbaiki masalah ya. Ya, baiklah. Jadi kalau memang Agung tahu konsekuensinya, bagaimana dengan baju praktek yang robek itu? Apa sudah ada solusinya? Belum ada solusinya lagi. Belum ada. Baiklah. Kalau memang belum ada, kebetulan kakak ibu ada di rumah yang bisa menjahit baju. Silahkan bawa bajunya nanti sore ke rumah. Apa Agung bisa datang nanti sore? Bisa bu. Silahkan ibu tunggu di rumah. Setiap kita memang punya solusi untuk memecahkan masalah. Berarti kita bisa memecahkan masalah. Artinya Agung bisa memperbaiki masalah selanjutnya. Bisa bu. Minggu depan bagaimana? Bisa. Bisa memakai baju praktek dan membawa buku latihan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Pada awal pembelajaran, guru sudah membuat kesepakatan di dalam kelas. Saat tidak memakai baju praktek dan tidak membuat tugas di dalam kelas. Dan itu juga yang membuat saya merasa puas atas perilaku yang diberikan oleh guru dan memberikan solusi bukan sanksi. Dan itu juga yang membuat saya dan keputusan saya merasa nyaman dengan keputusan yang saya buat atas solusi dari guru. Terima kasih atas semuanya.
PHP-nya. Kalau sudah PHP, baru kamu bisa praktek dan buat laporan praktek. Yola sekarang hapus papan dulu. Bandel. Karena sopan tidak rela. Oke, silakan dulu. Selanjutnya, untuk membuat laporan praktek, materinya harus kamu tahu. Jadi materi kita penyerahan 3 pasal itu, konsep penyerahan 3 pasal harus tahu. Penyerahan 3 pasal itu dipakai pada bangunan gedung dan industri. Nah, silakan Anda mulai buat laporan praktek. Nah, setelah laporan praktek, ini dalam apa nanti itu menuju di ruangan dulu ya. Silakan nah, lanjutkan membuat laporannya ya. Lanjutkan sebentar ya. Oke, silakan dulu. Tahu ibu ambil tahu. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan kan. Tahu apa kesalahan? Tahu. Tidak membuat laporan. Coba dijelaskan sendiri kenapa tidak membuat laporan. Tahu udah buat, tapi bukunya ketinggalan. Selanjutnya ada nggak solusi dari Okta untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hari ini Okta harus membuat laporan prakteknya selanjutnya. Selanjutnya, nanti bagaimana? Panas selanjutnya. Oke, Ibu Bangga Okta sudah jujur sebenarnya. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Nah, jadi kalau misalnya Okta tidak membuat laporan, tapi tugas ini harus dikerjakan. Jadi konsekuensinya pada waktu kita awal kelas dulu sudah tahu kan apa nama konsekuensi yang kita buat dulu awal kelas? Apa? Masih ingat keyakinan kelas itu kita tuh membuat konsekuensi termasuk dalam melaksanakan tugas laporan praktek. Nah, kita kan sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas awalnya. Jadi kalau tidak membuat laporan praktek, konsekuensinya harus membuat di buku catatan. Kemudian nanti gimana lagi? Bagaimana? Harus dikumpulkan, dikerjakan dan dikumpulkan. Kapan Okta bisa mengumpulkannya? Minggu depan. Nah, jadi kalau memang sudah Okta kumpulkan minggu depan, baru bisa Ibu nilai. Nah, ada lagi nggak masalah yang besar yang terkait dengan tugas-tugas ini? Cuma itu aja. Oke lah. Berarti kita sudah punya solusi terhadap masalah Okta. Jadi untuk selanjutnya jangan sampai lupa untuk membuat laporan praktek dan membawa buku. Jadi apa solusi Okta kalau misalnya sebelum berangkat ke sekolah? Apa yang harus diingat dulu? Sebelum berangkat ke sekolah, pada mulanya kita harus melihat ya. Nanti sudah tahu apa yang mau dikerjakan besoknya kan? Ya. Ibu bangga kamu sudah jujur tahu apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya.
Pada awal pembelajaran, guru sudah membuat kesepakatan dengan siswa atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga termasuk dalam konsekuensi tidak melaksanakan laporan praktek. Saya merasa nyaman dan puas dengan perlakuan guru yang memberikan solusi, bukannya sanksi. Dengan solusi tersebut, saya dapat membuat keputusan saya dan saya merasa nyaman dengan itu semua. Maju jalan, maju jalan. Rapi, rapi cepat. Iya, Bu. Pastikan bentuknya. Buka aja ke. Oh, baju udah masuk mendimas. Muhammadin Nabi